Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih belajar tentang aplikasi komputer dan tepatnya kita akan belajar tentang memformat teks ya, atau format teks pada Google Docs. Oke, jadi secara singkat aja saya ulangi, Google Docs itu adalah sebuah aplikasi untuk pengolah kata yang dibuat oleh Google. Nah, biasanya itu digunakan untuk membuat dokumen yang sifatnya atau karakteristiknya adalah kata-kata gitu atau teks. Oke ya, contohnya seperti ini. Misalnya untuk kita belajar format teks ini, saya akan copy paste aja dari makalah yang dibuat oleh kelompoknya Mas Galuh ini. Ini Galuh ini, oh cewek ya, Fantia, oke. Cewek dari Universitas Mataram. Linknya teman-teman bisa cek di sini. Gitu. Oke, jadi gampangnya aja, ini kita copy dari atas sampai bawah sekaligus nanti kita akan perbaiki yang menurut kita salah gitu ya. Ini bisa di scroll nggak? Oh bisa. Di scroll sampai bawah, tetap ditekan klik kirinya. Nah ini, sampai sini. Kalau udah, silahkan di copy, Ctrl C aja. Kemudian ini saya hapus saja. Ini referensinya ya, link ke arah ini. Oke. Ini saya hapus saja dari awal sampai sini, kemudian saya paste Ctrl V. Nah, kalau di paste hasilnya kayak gini. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita akan mulai dulu. Apa yang bakal kita ubah? Oke, jadi gini, kita akan kategorikan menjadi 3 bagian untuk belajarnya kali ini. Yang pertama itu tentang font style, kemudian nanti kita juga belajar tentang format teks dan indentasi. Nah, sekarang ini harusnya kita ganti semua teksnya. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Sampai sini. Nah, ini pertama tentang font style dulu. Kita akan mengubah jenis fontnya. Gampang banget caranya. Ini ada jenis font atau font gitu ya. Kita ganti ke Times New Roman. Karena biasanya untuk makalah fontnya adalah Times New Roman. Gitu. Ukurannya kita bisa atur di sini. Font size. Biasanya 12. Nah gini, sip ya. Kemudian nih, ada bold, italic, sama underline. Bold itu untuk mempertebal kata, kalau italic untuk memiringkan huruf gitu ya. Kalau underline, menggarisbawahi huruf. Nah kita nggak bakal pakai apa-apa, plain aja seperti ini. Oke, gampang banget. Scroll ke atas lagi. Ini kalau teman-teman mau ada kayak stabilonya, bisa diseleksi teksnya, kemudian ini nih, highlight color. Kayak gitu. Kalau kita mewarnai teksnya atau hurufnya ke text color, mau warnain apa? Gitu. Gampang banget ya. Undo aja karena kita nggak perlu itu. Oke, ini kalau kita scroll ke atas, makalah perkembangan teknologi informasi. Oke, jadi kita akan di sini enter itu, terus ini informasi disusun oleh. Nah gini, sip ya. Ini harusnya teknologi itu dibenerin sama si Google. Ini kita kecualikan karena emang namanya harus ada hanya gitu. Terus ini disusun oleh satu. Ya kita rapiin dulu aja. Yang pertama ini 2, terus ini 3, ini 4. Nah, mungkin gini teman-teman semuanya. Jadi yang pertama ini harusnya ada di tengah ya, di tengah. Nah, untuk mengatur perataan, kita bisa ke sini nih, rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau bahkan rata kanan kiri. Gitu. Kita akan ratain tengah untuk teks ini, silahkan diseleksi, kemudian dirata tengahkan. Ini bold, kemudian ukurannya 14, kan gitu. Sip, ini disusun oleh ini juga rata tengah ya. Ctrl Shift E shortcutnya. Kalau left itu Ctrl Shift L, kalau right Ctrl Shift R, kalau justify Ctrl Shift G. Gitu. Nah, ini teman-teman soalnya harusnya adalah nomor ya. Jadi ini kalau saya ulangi 1 titik spasi langsung dibikin nomor. Nah, ini bisa dihapus aja berarti. Kayak gini, langsung enter, ini juga hapus, ini juga hapus. Ini hapus, ini hapus. Nah, kalau di makalahnya kelompok ini, oke, itu dia pakai tengah tuh.
Betul ya, dia di tengah tapi nggak bagus. Karena seakan-akan nomornya nggak rata gitu. Jadi kita akan benerin kalau saya biasanya itu rata kiri, cuman ditambahin indentasi nih. Kita majuin di sini increase indent ya. Kita majuin. Nah gini. Seakan-akan lebih keren gitu. Nah ini jangan spasi tapi pakai tab. Biar rata juga. Ini kayaknya NPM deh atau NIM gitu. Ini, sama ini. Ini berarti tambahin 1, ini tambahin 1, ini tambahin 1. Gitu. Ini kayaknya terlalu deh. Kurangin indentasinya. Oh, dia tidak bisa, harus keseleksi semua kali. Nah, gitu. Aman. Jadi kayak gini. Terus ini kita rata tengahkan. Bold juga ukurannya 14. Gitu. Nah, ini kita enter aja sampai ke lembar baru. Oke, bentar-bentar. Ini di bawahnya harusnya ada gambar ya. Untuk menyisipkan gambar gampang banget, di sini ada image ya. Image insert atau insert image. Nah, ini bisa kita masukkan dari upload your computer atau upload dari komputer kita dari file lokal, atau bahkan di sini saya sudah cari logo Universitas Mataram. Oke, ini kita bisa copy image saja biar nggak disimpan di lokal disk kita. Copy image, kalau udah dipaste Ctrl V. Nah gini. Oke, kita kecilin. Ini harus rata tengah ya. Nih, rata tengah. Gitu. Nih udah. Ini kita kasih enter dikit. Nah gini. Nah ini kelewatan nih. Kita akan balikin biar pas. Walaupun ini bukan teknik yang benar teman-teman semuanya, tapi nggak apa-apa, kita akan belajar kali ini dan manfaatkan apa yang sudah kita pelajari. Nah ini bab 1 kayak gini. Ini rata tengah ya. Rata tengah, bold 14. Gitu. Nah biar gampang, untuk yang ini bab 1 kita kasih style ke heading. Nah heading 1. Update heading 1 to match gitu. Jadi secara otomatis heading 1 itu fontnya adalah Times New Roman, ukurannya 14, bold gitu. Nah efeknya apa? Nanti kita bisa gampang banget menerapkan ke sini misalnya. Ini bab 2 nih. Kalau yang manual kita atur ya di sini Times New Roman, bold 14, rata tengah kan gitu. Tapi sekarang nggak perlu lagi karena kita udah simpen dia stylenya di heading 1. Oke, tinggal kita apply. Seleksi, apply heading 1. Tuh, gampang banget. Begitu pula dengan yang bab 3. Bab 3 kita juga bisa seperti itu. Bab 3 itu tentang saran dan kesimpulan deh kayaknya. Nah ini, penutup. Ini kita seleksi, lalu kita apply atau terapkan si style heading 1. Nah kalau ini heading 1 berarti ini heading 2 kan gitu. Nah ini juga nanti kita bisa terapkan untuk membuat daftar isi teman-teman semuanya biar lebih gampang gitu. Nah ini harusnya setelah cover itu biasanya ada kata pengantar ya. Kata pengantar. Gitu. Terus nanti juga ada daftar isi. Gitu. Nah, ini seleksi, terapkan heading 1, ini seleksi juga, terapkan. Nah, gini. Gampang banget. Terus untuk yang teks biasa, kita bisa terapkan untuk yang normal teks. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan benerin untuk yang ini dulu nih. Ini kita enter kali ya. Kita enter sampai ke lembar baru. Gini sama yang ini juga nih, daftar isi. Enter sampai menuju ke lembar baru. Walaupun ini nggak bener cara kayak gini nih. Karena nanti ada cara yang lebih keren lagi. Tapi kita belum belajar tentang itu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke ini belum nih. Enter lagi. Ini nih, 1.1 latar belakang. Kenapa 1.1? Ya karena ini adalah bab 1 gitu. Bab 1, subbab 1. Gitu. Nah, ini kita bisa terapkan untuk listnya.
Ada yang bulk list atau list yang tidak terurut, hanya simbol-simbol aja, sama list yang terurut gitu. Kita bisa pakai seperti ini. Misalnya di sini 1.1 kan gitu, tapi nggak kedetek titik, nggak kedetek. Jadi caranya adalah 1 titik aja dulu. Oke, nomor 1 gitu. Nah, cuman kita seleksi, pilih listnya, kemudian masuk ke bagian format. Oke, kemudian bullet and numbering, kemudian kita ke list option, lalu kita edit prefix sama suffixnya. Kita edit. Nah, di sini suffixnya adalah 1 titik kan gitu. 1 titik berapa, lalu titik ujungnya. Gitu. Kalau sudah, kita oke aja. Tuh, udah bener sekarang. Oke, aman ya. Aman. Nah, untuk yang ini berarti kita taruh indentasinya atau di tab aja. Gitu. Sip ya. Ini hapus. Jadi seperti ini. Ini per barisnya kurang tepat. Gini. Harusnya tab. Nah, gini. Terus ini juga. Ini berarti masuk tab baru. Gitu. Dan untuk yang isi itu atau teks biasa itu adalah justify ya, rata kanan kiri. Rata kanan kiri. Nah, gitu. Lanjutin lagi karena kita copy paste di PDF jadi formatnya ngawur. Nah, gini aja dulu. Kita selesaikan untuk yang 1.1 latar belakang ini. Oh ya, dan untuk mengatur biasanya kalau di makalah atau dokumen apapun, oke ya, itu kita bisa mengatur atau disuruh ngatur line height-nya. Gitu, atau jarak antar barisnya. Itu bisa kita atur di sini, line and paragraph spacing biasanya 1,5. Gitu. Nah, kayak gini. Pasti acak-acakan lagi, kenapa? Karena kita nggak menerapkan cara yang efektif, karena kita baru belajar tentang format teks. Gitu, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita udah belajar lah. Nanti kalau kita udah belajar tentang hal yang menarik, kita baru perbaiki. Sekarang kita cuman baru dasarnya aja. Daftar isi, ini bab 1. Nah, gini. Sip. Ini 1.1, kemudian kita lanjutin untuk yang ini 1.2 titik. 1.2 titik. Oh, dia nggak kedetek ya. Jadi caranya kalau saya biasanya gini. Setelah latar belakang, saya akan enter, otomatis dia bikin kemudian perumusan masalahan gitu. Oke, ini kita seleksi. Oke, ini seleksi sampai awal, copy. Hapus saja kalau udah nggak perlu, kemudian dipaste di sini. Sini. Tuh. Oke, baru nih. Ini perumusan masalah. Gitu. Ini boleh di-enter aja, cuman ini dihapus gitu. Atau biar gampang gini. Enternya pakai shift, jadi shift enter. Gitu. Jadi di sini kalau kita mau enter otomatis 1.3 gitu. Aduh, sorry. Ini berarti shift enter, ini hapus. Dan ini adalah rata kanan kiri, justify. Gini. Nah, tapi tadi diingat kita bisa taruh atau mengaplikasikan atau menerapkan ini ke heading 2. Jadi nanti biar ketahuan subbabnya gitu ya, subbabnya biar ketahuan. Update heading to match gitu. Dan ini biasanya bold ya, bold. Jadi kita update lagi aja. Nah, gini. Sip, ini juga ya, ini juga kan ini rata ya sama yang ini. Nah, cuman ini adalah normal text harusnya. Normal text. Nah, cuman semuanya normal text karena kita tadi pakai yang namanya shift enter ya. Jadi ini dalam satu bagian. Kita nggak mau. Gini aja, enter biasa tapi dihapus gitu. Sekarang barulah bisa normal text. Tuh, aman. Gini kita pakai tab 1 kali. Oke, ini juga nih sama. Enter, hapus.
Ini adalah normal text aman. Ini kita ubah jadi heading 2. Gitu, aman banget. Terus ini kita enter sampai ke lembar baru. Nah gini. Sip ya, jadi kita udah menyelesaikan untuk yang bab satunya, untuk format teksnya. Gitu, teman-teman semuanya. Ini kalau kata pengantar mau diisi silahkan, karena biasanya juga kata pengantar kopas-kopas doang kan ya. Nih kita udah belajar tadi, kalau kita review kembali, kita udah belajar tentang font. Oke, mengubah font, kemudian ukuran fontnya atau ukuran hurufnya, bold, italic, underline, kemudian warna font, kemudian warna stabilonya gitu ya, background dari huruf atau kata. Kemudian nih kita belum insert link, jadi kalau teman-teman nanya, kita itu bisa membuat link. Misalnya nih, saya tambahkan satu lagi, daftar pustaka. Gitu. Berarti kan ini adalah heading 1 ya. Heading 1. Nah, kemudian daftar pustaka ini saya ambil dari mana nih? Dari sini. Copy aja. Oke. Walaupun ini cuma daftar pustakanya atau referensinya, saya cuman dari online gitu. Biasanya kalau dari buku atau apa formatnya ada. Silahkan disesuaikan aja. Misalnya makalah perkembangan informasi yang disusun mahasiswa Universitas Mataram gitu. Nah, teks ini saya akan jadikan link, jadi bisa diklik ini insert link. Kemudian untuk linknya kita bisa paste di sini, gitu, apply. Nah, sekarang berarti dia jadi link. Kalau kita klik, nah muncul tuh akses mau kemana gitu. Gampang banget ya, gampang banget. Nah, ini berarti udah. Terus ini kalau kita mau komen, siapa tahu kalau dokumen kita itu sifatnya kolaborasi atau sebagai pengingat aja. Misalnya gini, kata pengantar kita seleksi, tambahin komen, atau di sini bisa tambahin komen, kata pengantar belum kelar gitu misalnya, komen gitu. Jadi kita kalau scroll, oh iya ini belum kelar, ada yang salah, ada yang revisi, bisa kita beresin dulu. Kalau udah beres centang, misalnya gitu. Oke ya. Ini kita kasih komen, kata pengantar belum kelar, misalnya gitu. Terus daftar isi juga belum kelar. Daftar isi belum kelar. Atau bahkan gini, ini jatah Yunus. Biar dalam satu dokumen teman kita tahu, oh ini jatahku nih untuk bagian daftar isi gitu. Oke, jadi nggak perlu chatting di WhatsApp, jatahku mana gitu. Nggak perlu sekarang. Ada komentar ya. Ini berarti udah insert image juga udah. Walaupun untuk insert yang lain atau objek yang lain kita akan belajar di kemudian hari. Untuk alignment atau perataan udah, kemudian line and paragraph spacing udah. Ini sifatnya adalah checklist. Oke ya. Kalau kita mau bikin misalnya di paling bawah aja sebagai contoh doang. Di paling bawah ini aktivitas, ini cuman contoh ya, aktivitas 1 gitu. Ini saya seleksi checklist. Nah gini, aktivitas 2. Ini bisa dicentang. Gitu aja sih. Kemudian ini kalau kita mau bikin list tapi tidak terurut menggunakan simbol. Kalau ini yang terurut kayak ada subnya gitu. Oke. Kemudian ini tadi indentasi. Kemudian kalau ini yang terakhir kita itu bisa clear formatting. Tuh, jadi semuanya mau ada line spacingnya itu dihilangin semua. Jadi sebagai text plain aja. Gitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya menemukan contoh yang lain untuk belajar kali ini. Saya mendapatkan referensinya atau membuat yang baru, merefresh gitu ya dari makalah perkembangan teknologi informasi yang disusun oleh mahasiswa-mahasiswa keren ini dari Universitas Mataram, Fakultasnya Pertanian. Keren banget. Jadi saya rasa itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video kali ini membantu, menyenangkan, dan mudah-mudahan juga teman-teman semuanya paham. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Bransyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.